Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata maslahah dan mursalah. Dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan, sedangkan al-maslahah dalam pengertian hakiki adalah perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Maslahah mursalah adalah salah satu dalil Islam atau dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah al-Makbulah, baik diterima maupun ditolak. Selanjutnya, macam-macam maslahah dilihat dari segi keberadaannya, dihubungkan dengan didukung dan tidaknya. Maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah, dan maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Mukbalah, maupun ijma'. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya, disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh, untuk maslahah mu'tabarah ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal. Selanjutnya, maslahah mulghah. Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara, disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa 2 bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Selanjutnya, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil, tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Maslahah mursalah juga diartikan sebagai salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah al-Makbulah, baik diterima maupun ditolak. Contohnya, pencatatan perkawinan dalam surat resmi tujuannya agar menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah, dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat-syarat maslahah mursalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut pandangan Imam Malik dan juga pandangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menurut pandangan Imam Malik, kemaslahatan tersebut harus reasonabel dan relevan dengan kasus hukum. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus menjadi blueprint dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudaratan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara. Yang kedua, menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok. Artinya, untuk menetapkan suatu maslahah, tingkatannya harus diperhatikan. Apakah akan menghancurkan atau merusak 5 unsur pokok tersebut atau tidak. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial. Yang keempat, sehingga kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.